Salam buat rekan-rekan sekalian. Ini satu kesempatan yang istimewa sekali diberikan pada saya, boleh berbagi apa yang saya pelajari mengenai Bible Study with AI. Kalau tadi Pak Kris bilang ada 200-an orang, begitu ya. Tapi dalam pandangan saya ini masing-masing orang di belakangnya mungkin ada 1.000 orang atau lebih yang dipengaruhi oleh hidup kita, oleh pengajaran kita. Jadi dalam ruangan ini ada sekitar 200.000 orang begitu ya, yang bersama-sama begitu. Eh, Satu hal yang menggentarkan buat saya, tetapi satu kesempatan yang saya syukuri dari Tuhan boleh berbagi bagi kepada rekan-rekan sekalian mengenai AI ini, mengenai Bible Study with AI. Membicarakan tentang AI itu bisa panjang dan lebar, tetapi eh, ini kita akan fokus tentang penggunaan AI dalam Bible Study dan nanti bagian akhir kita akan belajar juga keterbatasan-keterbatasannya. Jadi dan bagaimana mengatasi keterbatasan-keterbatasan AI itu. Bersama-sama di sini saya kenal beberapa orang yang juga sudah banyak mempelajari AI. Jadi eh, kita akan sama-sama masuk dalam eh, level sebagai user begitu ya di awal begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai sharingnya. Ini akan ada cukup banyak latihan yang akan kita lakukan. Bapak Ibu bisa menyiapkan device-nya. Kalau Bapak Ibu Zoom ini dengan menggunakan laptop, maka Bapak Ibu bisa memakai device-nya dalam bentuk HP begitu ya, untuk kita masuk ke tools AI-nya. Eh, Tools apa yang dipakai bebas, mau pakai Copilot, mau pakai Perplexity, mau pakai ChatGPT, mau pakai Llama, mau pakai Meta AI dan sebagainya, kita bisa menggunakan semuanya. Tetapi supaya untuk keperluan praktisnya, saya akan memberi contoh dengan menggunakan ChatGPT. Itu yang paling banyak dipakai sekarang. Dan kita akan sama-sama mulai latihannya. Saya akan mulai share screen. Apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke, baik. Mari kita mulai pembelajaran kita. Eh, Sedikit pengantar tentang eh, taksonomi dari AI. Kita sering mengatakan AI, tetapi AI itu sebenarnya adalah satu semesta pembicaraannya, satu satu eh, cakupan besarnya yang akan kita pelajari secara khusus dan kita gunakan secara khusus itu bukan AI sebagai keseluruhan, tetapi sesuatu yang kita sebut sebagai uh, generative pre-trained transformer. Itu satu satu bagian spesifik dari AI yang disingkat menjadi GPT. Kalau kita sering dengar kata chat GPT, GPT itu singkatan dari Generative Pre-trained Transformer, satu model AI yang khusus yang sangat menolong kita. Saya akan jelasin sedikit dari T-nya, transformer. Kenapa disebut transformer? Ini adalah satu mesin, mesin learning yang bisa melakukan analisa pembelajaran, mengenali pola-pola. Jadi bukan kalau kita pakai kamus biasanya kita masukin satu kata ini artinya apa, tetapi ini bisa mengenali pola, bisa mengenali kalimat, bisa mengenali pola-pola data dan sebagainya. Jadi ini adalah transformer. Bukan hanya mengenali, tetapi bisa membentuk uh, bukan hanya input, tapi dalam bentuk output. Dan kalau kita membicarakan tentang Bible study kita menggunakan teks ya, inputnya dalam bentuk teks, teks Alkitab begitu ya. Dan ketika kita Bible study, sebenarnya kita mengenali pola-pola itu. Dan AI ini adalah yang jagoan untuk mengenali pola-pola. Jadi akan banyak menolong kita di situ. Transformer adalah sebuah framework eh, pembelajaran yang bisa dikerjakan oleh AI-nya itu. Sekarang P itu adalah pre-train, artinya sudah dilatih sebelumnya. Jadi GPT ini diberi masukan data yang luar biasa banyaknya dari berbagai website, berbagai sumber di seluruh dunia. Nah, jadi eh, dia sudah kalau manusia itu sudah membaca banyak sekali buku dan bukan hanya membaca tetapi dia mengingat semuanya begitu ya. Sudah mengakses berbagai macam sumber-sumber
Misalnya kita belajar biasa pakai Alkitab Sabda begitu ya, di sana ada jutaan halaman sebetulnya di situ. Itu pun sudah disedot, dipelajari dan diingat oleh ChatGPT. Demikian juga banyak yang lain. Jadi pre-train ini sesuatu yang terus dilatihkan data-datanya. Dan yang menariknya lagi ada G, ini generatif. Generatif ini mampu membuat sesuatu yang baru. Jadi berbeda dengan kalau misalnya kita searching Google begitu ya, dia akan memunculkan apa yang kita cari begitu ya, tetapi dia tidak menciptakan sesuatu yang baru. Nah, karena bisa menciptakan sesuatu yang baru ini dalam bentuk kalimat, kata-kata yang baru dan sebagainya, maka kita bisa seperti bercakap-cakap begitu. Untuk Bible study, kita butuh P-nya ini, pre-train. Kita butuh data-data yang dari berbagai tempat itu. Nah, karena ada P-nya, pre-train ini, kita dapat akses terhadap data-data yang begitu besar itu. Dan generatif ini membuat kita bisa bercakap-cakap, kemudian bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Kita ingin dalam bentuk tabel, kita ingin dalam bentuk rangkuman, kita ingin dalam bentuk naskah drama, puisi, bahan khotbah dan sebagainya, dia bisa generate, bisa sesuatu yang baru. Jadi chat GPT ini atau GPT, teknologi GPT ini akan banyak sekali bermanfaat, khususnya juga di dalam Bible study, karena kita membutuhkan data-datanya, kita membutuhkan kemampuan dia untuk mengenali pola-pola dalam teks. Oke, itu pengantar sedikit saja kenapa kita perlu empower our Bible study with ChatGPT. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak teknologi ini yang sudah dikembangkan, beberapa bahkan sudah bisa diakses melalui WA. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan eh, teknologi ini melalui WA, bisa ke ChatGPT, bisa keluar Copilot di situ, dan juga ada banyak yang lain yang bisa kita pakai. Nah, di tangan kita punya satu teknologi yang luar biasa. Nah, bagaimana kita menchannelkan hal yang luar biasa ini untuk keperluan Bible study kita ketika kita mengajar, ketika kita berkhotbah, memberikan pembinaan-pembinaan. Nah, kita eh, karena saya akan menggunakan sebagai contoh menggunakan ChatGPT, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan dulu di awal. Nah, ChatGPT yang kalau Bapak Ibu seperti saya menggunakan yang model yang free, yang gratisan itu juga sudah cukup baik, tetapi ada beberapa keterbatasan dibandingkan yang berbayar. Nah, salah satu keterbatasannya adalah kita eh, hanya akan bisa mendapatkan jawaban dari GPT-4. Itu GPT-4 Omni itu yang paling canggih dari serial GPT ini. Itu cuma 8 prompt saja biasanya. Kadang-kadang bisa kurang dari itu. Di dalam 3 jam. Tetapi jangan khawatir, sesudah 3 jam itu, kita akan pindah dari GPT-4 Omni, 4O, ke GPT 3,5. Yang tidak secanggih GPT-4, tetapi lebih cepat dalam processingnya. Cuma seringkali masalahnya tergantung traffic servernya. Karena kita gratisan, maka tidak mendapat prioritas. Jadi kadang-kadang perlu nunggu karena bisa lambat kalau traffic di servernya lagi padat. Tapi kalau kita yang berbayar, itu bebas hambatan. Dan ada begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan selain prompting ini. Pembayarannya kalau Bapak Ibu mau berlangganan itu 20 US dollar per bulan kalau bayar per bulan. Kalau bayar setahun sekaligus maka per bulannya sekitar 15 USD. Ya, jadi itu sedikit kalau nanti Bapak Ibu masukin, loh kok dibilang sudah habis jatahnya begitu. Itu habis jatah untuk GPT for Omni. Nah, tapi masih akan bisa lanjut ke GPT 3,5. Oke, baik. Kalau Bapak Ibu masuk ke ChatGPT, maka Bapak Ibu akan ketemu dengan uh, satu layar seperti ini, dan di layar itu ada satu bagian untuk kita mengetik message kita. Jadi kenapa AI ini sangat menolong kita? Salah satunya adalah asal kita bisa WA, kita bisa menggunakan AI, tidak perlu install apa-apa, begitu ya. Jadi tidak perlu memahami bahasa pemrograman atau
semakin bagaimana kita familiar dengan berbagai fitur-fiturnya. Ada fitur-fitur, tetapi kita bisa pelajari sambil jalan nanti. Jadi eh, ini adalah screen untuk ChatGPT. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk langsung praktek di dalamnya. Jadi mari kita bayangkan kita sedang melakukan studi kitab Nehemia, khususnya Nehemia pasal 1. Jadi Bapak Ibu ini kan banyak di leadership ya, jadi membicarakan tentang topik-topik leadership dan banyak sekali di antara kita yang menggunakan kasus Nehemia dalam Alkitab, seorang leader yang sangat baik. Nah, misalnya kita akan berkhotbah atau membawakan seminar dan sebagainya dari Nehemia 1 dan kita siap untuk melakukan studi Alkitab. Apa yang akan kita lakukan kepada Nehemia 1 dengan bantuan AI ini? Nah, salah satu cara yang tidak baik adalah begini. Kita minta ChatGPT, tolong buatkan saya khotbah dari Nehemia 1, begitu ya. Audiens saya adalah orang-orang begini, khotbahnya 30 menit. Dengan prompt sederhana itu, maka kita akan dapat satu naskah khotbah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu sering menggunakan ChatGPT, kita akan tahu bahwa naskahnya adalah naskah yang oke, begitu ya, tetapi kehilangan banyak kedalaman dan tentu saja eh, dia tidak mengerti konteks di mana kepada siapa kita berbicara. Salah satu cara yang lebih memutar, tetap menggunakan AI, lebih memutar, lebih dalam penggaliannya adalah bagaimana kita sendiri bukan pasrah kepada ChatGPT untuk membuatkan naskah khotbah, tetapi kita menggunakan ChatGPT untuk menolong kita menyelidiki Alkitab lebih dalam, dan dari penyelidikan itu kita akan mendapatkan eh, persiapan yang lebih mendalam dan lebih sesuai dengan audiens yang kita pikirkan. Jadi kita akan melakukan studi Alkitab Nehemia pasal pertama. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian membayangkan begini. Kita ada dalam satu ruangan dengan beberapa tokoh eh, penafsir Alkitab ini ya. Jadi ada, bayangkan kita dalam satu ruangan dengan Pak Kevin Van Hooser, ada Walter Kaiser, ini almarhum ya, Derek Kidner, almarhum, Tremper Longman III, ada D.A. Carson, ada Gordon Fee, almarhum sayangnya. Tapi ini bayangkan kita satu ruangan dengan mereka begitu ya. Dan kita mau menyelidiki Nehemia 1. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika satu ruangan dengan orang-orang semacam ini, maka keterampilan paling besar yang perlu kita miliki adalah keterampilan membuat pertanyaan. Kita tanyakan sebanyak-banyaknya kepada para ahli ini, semakin banyak pertanyaan, kita semakin banyak dapat informasi, bukan? Jadi inilah menariknya dengan adanya ChatGPT. Jadi keterampilan kita yang penting adalah keterampilan membuat pertanyaan supaya kita mendapatkan jawaban sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu sekalian sering memimpin TA, kelompok kecil, KTB begitu ya. Kadang-kadang kan beberapa orang takut memimpin KTB itu karena takut ada pertanyaan-pertanyaan yang susah begitu ya. Nah, dengan ChatGPT ini kita jadi justru kita pengen orang-orang bertanya sebanyak-banyaknya karena semakin banyak pertanyaannya, semakin banyak jawaban yang kita peroleh. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebetulnya training hari ini eh, adalah training mengajukan pertanyaan. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa ajukan untuk kita melakukan studi Alkitab. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai. Eh, Bapak Ibu silakan membuka aplikasi Alkitab masing-masing dan buka di bagian Nehemia pasal yang pertama. Aplikasi Alkitabnya dilihat Nehemia pasal yang pertama. Saya juga akan membukanya. Nehemia pasal yang pertama. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan Nehemia pasal yang pertama, Bapak Ibu silakan baca. Terus
Coba munculkan sebanyak mungkin pertanyaan. Jadi bayangkan kita satu ruangan dengan para ahli Alkitab tadi ya. Kita mau tanya apa saja, begitu ya. Misalnya, ayat 1 di sini katakan riwayat Nehemia bin Hakalia. Nehemia itu dulunya apa sih? Siapa itu Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20? Bulan Kislu itu bulan apa? Begitu ya. Puri Susan itu di mana dan sebagainya. Kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan ke dalam kolom chat pertanyaan apa saja yang Bapak Ibu lihat dari ketika kita membuka Nehemia pasal yang pertama ini. Di bagian chat silahkan Bapak Ibu eh, masukkan. Ya, sudah masuk ini. Siapa itu Nehemia begitu ya. Jadi kita pengen tahu siapa Nehemia karena tiba-tiba riwayat Nehemia bin Hakalia. Loh, siapa itu Nehemia begitu ya kita pertanyaan ini. Apalagi? Silahkan di kolom chat. Nehemia lahir di tahun berapa? Waktu itu di tahun berapa sih begitu ya? Ini di mana Puri Susan? Bulan Kislu itu apa? Apalagi? Mengapa Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem? Jadi apa yang terjadi pada Yerusalem sehingga temboknya harus dibangun lagi begitu ya? Nah, apalagi? Apa teladannya? Apa teladan Nehemia dari Nehemia pasal 1? Hanani juga. Ini siapa dia? Siapa kerajaan yang memerintah pada saat itu? Saya membacakan di kolom chat ini ya. Nehemia dari suku apa sebelumnya? Apa tantangan yang dihadapi pada saat itu begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika kita ketemu dengan data-data Alkitab gitu ya. Kita membaca kitab Amos misalnya. Waduh, siapa itu Amos? Dia hidupnya tahun berapa? Waktu itu kondisi sosial politiknya seperti apa? Kenapa message-nya seperti itu dan sebagainya? Apa keunikan kitab Nehemia di sini menarik ini pertanyaannya. Bagaimana kehidupan doa Nehemia waktu baca di Nehemia 1 ada doa Nehemia, kita melihat apakah Nehemia kehidupan doanya hanya dicatat di sini atau yang lain-lain dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini dari eh, good ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin banyak pertanyaan, kita akan punya semakin banyak data. Nah, itulah naturnya ketika kita belajar eh, GPT. Nah, kita akan kembali lagi masuk ke eh, dalam slide. Oke. Bapak Ibu, kita akan berlatih menggunakan ChatGPT sekarang. Kalau tadi kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan, nah yang akan saya ajarkan sepanjang training ini adalah kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur untuk kita mendapatkan data-data Bible study. Jadi nanti kita akan melihat dengan kita berlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bible study ini, kekayaannya akan muncul begitu ya. Nah, untuk mempercepat kita prosesnya, maka di bagian atas di screen saya sudah tuliskan di sana tinyurl.com garis miring AI Bible Study Prompts supaya Bapak Ibu nanti nggak usah ngetik promnya, saya sudah ketikkan promnya di sana. Bapak Ibu silahkan buka atau kalau pakai HP bisa bisa baca QR-nya dan ikutin linknya di sana. Di sana nanti tinggal copy paste prom-prom yang sudah saya siapkan. Saya beri waktu untuk mempercepat kita dalam kita belajar supaya nggak ngetik-ngetik terus begitu ya. Nah, kalau sudah terbuka bentuknya seperti ini, transformasi empower your web study with AI. Prompts untuk latihan. Bapak Ibu nanti nggak usah mencatat karena semua semua slide ini Bapak Ibu bisa akses juga di link yang ada di uh, artikel ini, slide deck-nya. Nah, mari kita latihan yang pertama.
eh, untuk membandingkan Nehemia. Nah, saya akan kembali lagi ke screen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melakukan Bible study, alat kita yang pertama-tama yang perlu kita pakai adalah teks Alkitab tentu saja. Nah, kita tahu bahwa teks Alkitab ada berbagai macam versi. Di dalam bahasa Indonesia ada sangat banyak versi. Salah satu yang terkenal adalah TB, TB2, BIMK. Begitu ya. Kemudian ada terjemahan-terjemahan dari berbagai bahasa yang lain. Nah, ketika kita berhubungan dengan teks ini, kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan sedikit terjemahannya. Kemudian ada eh, beberapa persamaan, ada beberapa penekanan berbeda. Nah, sebelum kita melakukan PA, kita misalnya kita mau menyelidiki teks itu sendiri, menyelidiki eh, bagaimana itu diterjemahkan, Bapak Ibu bisa menggunakan prompt ini. Bandingkan Nehemia 1 dalam versi Alkitab TB, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dan ESV. Beri keterangan tentang persamaan dan perbedaan. Jadi, kalau ada perbedaan, biar itu dimunculkan dalam pengamatan ChatGPT. Dalam penafsiran, dalam pemilihan kata, dalam susunan kalimat, untuk menolong pemahaman terhadap perikop ini. Jadi, Bapak Ibu bisa copy paste tadi ya. Eh, Kalau masuk di latihan ini, saya akan lakukan ini, saya akan copy, kemudian di chat GPT-nya, saya akan masukkan ini ke sana. Jadi kalau sudah di paste di chat GPT, Bapak Ibu klik panah yang ke atas ini. Mari kita lihat bagaimana jawabannya. Kalau Bapak Ibu hari ini belum menggunakan ChatGPT atau 3 jam yang lalu belum menggunakan ChatGPT, maka yang kita gunakan adalah ChatGPT GPT versi 4 Omni yang paling powerful sampai sekitar 8 prompt nantinya. Di screen saya sudah muncul eh, ketika handling teks ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sana. Ada persamaan, ada perbedaan. Nah, oke, kita tidak akan membaca secara detail, tetapi kita sudah memunculkan itu. Kita lihat ada beberapa perbedaan di situ. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau dalam bentuk uraian semacam ini, kita agak eh, kurang eh, bisa membandingkan dengan cukup baik. Kalau membandingkan, paling enak dalam bentuk tabel. Kita bisa minta buatlah dalam bentuk tabel misalnya. Nah, ini kemampuan generatif dari ChatGPT eh, akan membuatkan tabel buat kita. Kita beri perintahnya, buatlah dalam bentuk tabel, kita klik panah ke atas. Oke, Ibu silahkan mencoba juga. Hasilnya bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, karena dia generatif, membuat sesuatu yang baru. Nah, kalau di tempat saya, sebentar lagi muncul di sini. Oke, nah ini dalam bentuk perbandingan, dalam bentuk tabel. Oke, eh, ini sekilas tentang teks ya. Bapak Ibu bisa melihat di sana. Mari kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu di screen Bapak Ibu ada sebagian eh, yang sudah dalam bentuk tab poin-poin ya tadi ya. Tetapi kalau tidak dalam bentuk poin-poin dan kita ingin memunculkannya dalam bentuk poin-poin ya tadi yang sebelum bentuk tabel itu, kita bisa perintahkan berikan dalam bentuk poin-poin, berikan dalam bentuk tabel, berikan dalam bentuk mind map. Kita bisa perintahkan seperti itu. Beberapa di antara Bapak Ibu mungkin masih bahasa Inggris keluarnya, karena ChatGPT itu banyak defaultnya dalam bahasa Inggris. Tapi kita pengen supaya hasilnya dalam bahasa Indonesia tinggal diperintahkan saja. Eh,
berikan jawaban dalam bahasa Indonesia misalnya. Maka sesudah itu ChatGPT akan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang kita kehendaki. Atau kita ingin jawaban yang pendek. Kalau tadi kan jawabannya cukup panjang, kita bisa bilang berikan jawaban maksimal dalam 200 kata. Maka dia akan membatasi maksimal 200 kata supaya tidak terlalu banyak. Misalnya kita juga ingin supaya kita tahu sumber-sumber yang dipakai dari mana saja begitu ya, supaya kita nggak cuma lihat hasil akhirnya. Kita bisa perintahkan, sebutkan sumber-sumber yang dipakai begitu ya. Ini beberapa prompt yang menolong sebelum kita lebih lanjut. Eh, terus kalau kita sudah lihat sumber-sumbernya, nanti Bapak Ibu akan mendapati bahwa akan ada beberapa sumber-sumber yang menggunakan dari jw.org. Bapak Ibu tahu ya, jw.org ya. Itulah Jehovah Witness, jadi dari saksi Yehova. Kenapa jw.org? Karena mereka punya banyak sekali konten di dalam internet. Dan ChatGPT kan ngambil dari semua segala macam begitu ya. Dia tidak membedakan ini bidat atau yang benar dan sebagainya. Dan pas JW itu punya banyak sekali konten di internet, dia akan banyak ambil di situ. Kemudian juga Church of Jesus Christ. Ini juga gereja Mormon. Ini juga cukup banyak. Ada data-data internetnya di sana. Itu pun akan dia ambil begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa memberikan nanti bagian akhir akan diberikan tips yang lebih banyak lagi. Tetapi bagi bagian ini, Bapak Ibu bisa eh, misalnya keluar tadi ya, sebutkan sumber-sumber yang dipakai begitu ya. Oh muncul sumber-sumbernya, loh kok ada dari saksi Yehova begitu ya. Terus kita bisa perintahkan ulangi jawabannya tanpa menggunakan sumber dari sebutkan websitenya jw.org, Church of Jesus Christ dan sebagainya, dan juga website-website lain. Kita bisa memerintahkan seperti itu, maka dia akan menghindari mengambil dari sana. Nanti tips-tips berikutnya untuk supaya kita mendapatkan jawaban yang dikehendaki akan muncul di belakang. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia bertanyanya, maka kemungkinan besar model AI kita, entah Bapak Ibu pakai Copilot, pakai ChatGPT dan sebagainya, akan pertama-tama atau akan secara lebih spesifik mencari jawabannya dari sumber-sumber pre-train yang bahasa Indonesia. Nah, itu akan merugikan karena sumber-sumber yang bahasa Inggris jauh lebih banyak untuk hal itu. Jadi, kalau Bapak Ibu bertanyanya menggunakan bahasa Inggris, jawabannya akan lebih lebih mengambil dari sumber yang lebih luas. Nah, tetapi jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa eh, memberikan perintah seperti ini. Ulangi jawabannya dengan menggunakan sumber-sumber berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Maka ChatGPT akan mencari sumber-sumber dalam bahasa yang lain, bukan tidak sama dengan bahasa yang kita menggunakan prompt-nya itu. Ini beberapa prompt yang menolong. Nanti sambil jalan, kita akan belajar beberapa tips lagi. Sampai di sini semoga bisa dipahami karena kita akan mulai masuk ke dalam Bible study-nya. Oke, bagaimana kita mempelajari Alkitab eh, menggunakan AI ini? Saya menggunakan satu pendekatan mempelajari Alkitab secara induktif, inductive Bible study dengan metode KOMA, singkat tadi konteks, observasi, makna, aplikasi. Dan di dalam setiap bagian ini, setiap KOMA, ChatGPT bisa luar biasa menolong kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita memilih konteks, observasi, makna, dan aplikasi? Mari kita mulai dengan K dulu, konteks. Nah, ketika kita bicarakan konteks, itu dikontraskan dengan teks. Teks adalah, kalau kita mempelajari Nehemia 1, adalah uh, ayat-ayat di dalam Nehemia 1 itu, yang kita baca itu, itulah teks. Konteks adalah hal-hal yang melingkupi teks itu. Nah, kalau bicara Nehemia 1 itu berarti kalimat-kalimat yang ada, kata-kata yang ada di sana, dan juga struktur teks, pokok-pokok pikiran, alur pikiran. Itulah ketika kita bicarakan teks. Yang kita bicarakan sekarang eh, belum masuk ke teks. Teks itu adalah bagiannya O, observasi. Nanti kita mengobservasi teks. Sebelum masuk ke teks, kita akan belajar K dulu, yaitu konteks. Konteks itu adalah hal-hal di seputar teks. Misalnya, genre-nya apa? Garis besar seluruh kitab Nehemia-nya apa? Sehingga kita tahu Nehemia 1 itu ada di mana.
Kemudian juga tujuan penulisnya apa, penerimanya apa. Jadi ini hal-hal di seputar teks kita. Nah, kita akan menyelidiki K dulu, nanti baru masuk O. K untuk mengenali konteks apa saja pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada ChatGPT supaya kita mendapatkan data-data yang kita perlukan. Nah, untuk itu kita perlu melihat konteks itu apa meliputi apa saja. Jadi minimal mengenai tiga hal. Yang pertama saya sebut sebagai alasan. Kenapa teks ini ditulis? Begitu ya. Kita akan perlu tahu siapa yang menulis, siapa yang menerima, konteksnya waktu itu seperti apa sehingga perlu ditulis Nehemia pasal 1 itu. Itu adalah konteks, alasan. Kemudian A yang kedua adalah alat. Eh, Alat apa yang dipakai untuk menuliskan ini? Ada ada bentuk literaturnya, bisa puisi, prosa, narasi dan sebagainya. Ada nubuatan dan sebagainya. Dan setiap jenis literatur itu punya keunikan dan punya batasan-batasan penafsiran yang tidak bisa disamakan. Ketika kita membaca puisi, tentu saja kita tidak menafsirkan puisi seperti kita menafsirkan buku sejarah misalnya. 10.000 di sebelah kiriku, 10.000 di sebelah kananku, begitu ya. Itu bukan berarti orang ke 1.001 itu sudah eh, berbeda dengan yang 1.000 sebelumnya. Itu adalah bahasa puisi, bahasa metafora. Kita tidak bisa menafsirkan sama dengan eh, bahasa prosa. Nah, ketika kita mengenali jenis literaturnya, kita bisa meminta ChatGPT untuk menunjukkan apa boundaries penafsirannya supaya kita tidak salah tafsir di situ. Jadi kita perlu mengenali jenis literaturnya apa dan eh, bagaimana strategi penafsirannya. Kemudian A yang ketiga adalah alur. Alur itu adalah garis besar. Jadi Nehemia 1 adalah Nehemia, seluruh kitab Nehemia. Tidak boleh mencabut ayat, tidak boleh mencabut pasal, begitu ya. Kita perlu tahu kerangka garis besarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mempelajari dengan cara seperti ini, Bapak Ibu akan spend banyak sekali waktu. Tetapi ChatGPT menolong kita mempercepat studi kita seperti ini, asal kita bisa menemukan pertanyaan yang tepat. Nah, sekarang mari kita latihan lagi. Latihan untuk menemukan konteks dari Nehemia 1. Ada alasan, alat, alur. Promnya apa saja? Kita bisa, Bapak Ibu bisa coba masukkan dalam ChatGPT prompt yang ini. Apa latar belakang penulisan, penulis, dan penerima kitab Nehemia? Berikan data-data yang relevan untuk memahami Nehemia 1. Nah, Bapak Ibu bisa copy paste dari yang eh, dari ini yang link yang tadi saya berikan. Yang di sini, Bapak Ibu bisa copy paste. Apa latar belakang penulisan, penulis, dan penerima kitab Nehemia. Berikan data-data yang relevan untuk menolong memahami Nehemia 1. Kemudian akan muncul di sana. Pertanyaan yang lain yang bisa kita ajukan, mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan ini. Berikan latar belakang budaya, sosial, atau politik masa itu yang dapat menolong memahami Nehemia 1. Ini juga bisa dipakai pertanyaan semacam ini. Itu untuk memahami latar belakang. Kemudian untuk memahami eh, alat, genre, kita bisa menanyakan apa jenis literatur kitab Nehemia, jenis literaturnya apa, dan yang penting ini bagian yang kedua, berikan pedoman untuk menafsirkan jenis literatur tersebut dengan tepat, supaya nggak dalam bentuk urean yang susah dibaca, kepanjangan, kita bisa perintahkan tuliskan dalam bentuk poin-poin. Jadi kita bisa tanyakan itu, ChatGPT akan menjawabnya. Apa jenis literaturnya, dan berikan pedoman untuk menafsirkan jenis literatur tersebut dengan tepat. Ini akan menolong. Apalagi kalau kita memimpin Bible study, kita misalnya menafsirkan
jenis literatur nubuatan misalnya. Nah, bagaimana pedoman untuk menafsirkan nubuatan itu? Kita bagikan kepada teman-teman Bible study kita untuk waktu diskusinya jadi terarah begitu. Nah, ini tadi pertanyaan yang sempat diajukan juga di kolom chat. Apa keunikan kitab Nehemia? Ini pertanyaan yang menarik. Apa yang membuat kitab Nehemia berbeda dengan kitab-kitab yang lain? Wah, ini akan memunculkan banyak hal menarik. Nah, saya ingin Bapak Ibu mencoba yang ini. Berikan garis besar kitab Nehemia. Coba saya masukkan di sini. Berikan garis besar kitab Nehemia. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ini sudah masuk ke alur ya. Tadi alasan, alat, alur. Berikan garis besar kitab Nehemia. Nah, dia akan memberikan garis besar dari Nehemia pasal 1 dan seterusnya. Garis besar kitab Nehemia sampai Nehemia pasal yang terakhir. Bentuknya akan berbeda-beda dari eh, jawaban generatif yang ada di screen saya dengan di screen Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sini kita akan jadi tahu alur dari seluruh kitab Nehemia itu di mana dan di mana letak Nehemia pasal 1. Nah, saya akan eh, berikan satu prompt, silahkan dibandingkan jawaban yang ini dengan jawaban yang berikutnya tadi nanti. Jawaban yang berikutnya ini ada di bagian bawahnya. Berikan garis besar kitab Nehemia dalam bentuk tabel. Di tabel itu ada apa saja? Ada waktu terjadinya, tempat peristiwanya, tokoh utamanya, dan tema dari masing-masing bagian. Mari kita bandingkan hasilnya seperti apa dengan dari dibandingkan dengan prom sederhana tadi. Berikan garis besar. Kita sekarang masukkan ini dalam bentuk tabel, dan tabelnya kita sudah minta apa aja yang ada dalam tabel itu. Saya beri waktu sambil beberapa kecepatannya mungkin berbeda-beda untuk keluar hasilnya. Nah, ini yang tempat saya sudah keluar. Nah, Bapak Ibu lihat di sini dalam bentuk tabel lebih enak ya. Di sini Nehemia urutan Nehemianya, di sana ada sebelahnya ada waktu terjadinya, tempatnya di mana, tempat peristiwanya, tokoh utamanya siapa dan temanya apa dalam masing-masing bagian. Dengan tabel seperti ini akan memudahkan untuk bisa melihat kitab Nehemia secara keseluruhan dan di mana letak Nehemia pasal 1. Oke, kita kembali ke latihan yang ini.
Jadi itulah konteks ya. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dan cepat sekali kita dalam hitungan detik kita bisa keluar data-data yang kita eh, inginkan. Kita mendapatkan data-data tentang alasan, alat, dan alur, dan juga petunjuk penafsirannya. Nah, mari kita lanjutkan latihan berikutnya. Kita sudah menggunakan eh, generative AI untuk mempelajari konteks. Kita akan belajar tentang observasi. Di dalam Bible study, kita tahu bahwa yang paling banyak ini adalah bagian observasi, bagian pengamatan teks. Kalau tadi kan hal-hal di seputar teks. Ketika kita berhadapan dengan teksnya itu kita mau beri pertanyaan apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, ada untuk observasi dan sekaligus makna apa arti dari observasi ini, maka kita bisa menggunakan ChatGPT untuk menolong kita. Nah, sebelumnya kita perlu mengklasifikasikan kita perlu informasi apa saja. Yang pertama kita perlu informasi latar dari Nehemia pasal 1. Kalau yang tadi kan konteks itu latar dari seluruh kitab Nehemia. Sekarang kita pengen tahu latar dari Nehemia pasal 1. Dan yang kedua, tapi alur khusus dari Nehemia pasal 1, bukan alur keseluruhan kitab. Kemudian sesudah itu, kalau latar dan alur itu bicara seluruh pasal, nah kita mau menyelidiki lebih kecil lagi. Kalimat demi kalimat atau ayat demi ayat yang ada dalam seluruh pasal itu. Nah, jadi observasi latar dan alur itu bicara tentang seluruh pasal. Kita sekarang masuk yang lebih kecil dalam bentuk kalimat dan ayat. Dan lebih kecil lagi, kita akan memiliki kata dan frase yang dipakai di dalam Nehemia pasal 1, kata-kata yang penting tentu saja tidak menyelidiki semua kata, nggak akan selesai-selesai nanti ya. Tetapi kata-kata yang penting kita perlu tahu. Kemudian yang kelima adalah pertanyaan-pertanyaan bebas yang muncul yang ketika kita membaca itu. Jadi ada 5 observasi, latar alur, kalimat, kata, dan pertanyaan. Nah, mari kita menggunakan eh, generative AI untuk menolong kita melakukan observasi ini. Yang pertama, observasi latar. Latar adalah, mari kita membayangkan seperti ini. Kalau kita diminta untuk membuat film dengan naskah dasarnya Nehemia pasal 1, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira siapa yang cocok jadi Nehemia ya? Orang muda, orang tua, orang dari mana asalnya begitu ya. Kita akan menanyakan itu. Terus ini tinggalnya di mana? Settingnya kira-kira gimana tuh? Istana atau bagaimana gitu ya. Sehingga kita akan mengajukan pertanyaan 5W ya di sini. Why, who, where, when, what, how, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam kita Bible study, maka akan menghabiskan banyak sekali waktu, bukan? Kita menyelidiki satu bagian akan banyak sekali waktu. Nah, ChatGPT akan menolong kita mempercepat itu. Ini latar. Yang jadi 5W1H. Nanti saya akan menunjukkan promnya seperti apa. Yang kedua adalah alur. Jadi kalau latar kan lebih ke siapa Nehemia, siapa Hanani, dan sebagainya. Tetapi bagaimana Nehemia pasal 1 itu disusun? Peristiwa apa duluan, bagian pertama, bagian kedua, sub-subnya seperti apa, begitu ya. Itu alur komposisi. Nah, Bapak Ibu kalau di sekolah Alkitab akan belajar hermeneutika, akan terus latihan mengenai hal-hal ini, itu pun belum tentu ahli-ahli kadang-kadang ya. Nah, kita dengan ChatGPT akan mempercepat banyak proses itu. Nah, promnya seperti apa? Yang pertama, berikan pertanyaan 5W1H untuk mempelajari Nehemia 1. Jadi kita minta ChatGPT yang membuatkan pertanyaannya buat kita supaya kita nggak capek bikin pertanyaan satu persatu. Misalnya, berikan pertanyaan 5W untuk mempelajari Nehemia pasal 1. Ya, mari kita praktekkan. Bapak Ibu silahkan masukkan prompt ini ke ChatGPT atau ke eh, generative AI yang lain yang Bapak Ibu pakai. Kita bisa copy paste dari sini. Berikan pertanyaan 5W1H jadi ya untuk mempelajari Nehemia 1. Dia akan membuatkan kita daftar pertanyaan penggalian.
Oke, ini muncul mulai jawabannya. Nah, tentang siapa? Nah, siapa Nehemia, siapa? Jadi eh, akan berbeda-beda di dalam jawaban-jawaban yang diberikan di tempat Bapak Ibu. Ada yang dalam bentuk pertanyaan ya. Kita misalnya buat dalam bentuk pertanyaan misalnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah muncul pertanyaan-pertanyaan di sana, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dipakai untuk menolong kita eh, melakukan PA, diskusi PA. Jadi waktu kita menyelidiki Nehemia 1 dalam kelompok PA, kita nggak usah pusing bikin pertanyaannya, kita minta tolong ChatGPT untuk membuatkannya. Maka dia akan membuat eh, pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau sudah dibuatkan pertanyaan-pertanyaannya, terus Bapak Ibu mikir, waduh kalau begitu jawabannya apa? Tinggal diperintahkan saja ChatGPT-nya dengan prompt ini. Berikan pertanyaan-pertanyaan 5W1H untuk belajar Nehemia 1. Terus prompt berikutnya, berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuliskan referensi ayat maupun sumber-sumber yang dipakai. Jadi ChatGPT akan menolong kita membuatkan pertanyaannya, menolong kita memberikan jawabannya. Kalau kita memimpin PA, kita jadi sudah punya jawabannya dulu begitu ya. Dan pertanyaannya kita bisa diskusikan dengan teman-teman. Nah, ini untuk kita melakukan observasi latar. Nah, Bapak Ibu bisa coba-coba nanti lebih banyak. Ini kita tidak akan mencoba semua prompt, tetapi beberapa prompt yang penting kita akan lakukan. Nah, kita bisa bertanya juga, mengapa Nehemia 1 ditulis? Dan pesan apa yang hendak disampaikan kepada audiens asli? Audiens asli penerima penerima kitab Nehemia itu ya. Kita bisa tanyakan seperti ini. Untuk ini semua akan memberikan latar 5W1H. Kalau tadi selain latar ada alur, observasi alur adalah kita menanyakan bagaimana struktur komposisi, peristiwa, argumentasi atau redaksi dari Nehemia 1. Nah, kalau itu dalam bentuk surat-surat Paulus, biasanya argumentasinya urutannya seperti apa? Kalau narasi biasanya peristiwa. Yang pertama disebutkan apa, peristiwa keduanya apa. Atau redaksi. Mungkin redaksinya pertama dia mengajukan pertanyaan, kedua ngasih jawaban. Pertama memberikan prinsip, kedua dia memberikan contoh-contoh dan sebagainya. Kita minta ChatGPT untuk mengenali pola-pola alurnya. Kita bisa memberikan pertanyaan ini. Bagaimana struktur komposisi atau karangan redaksionalnya peristiwa argumentasi atau redaksi dari Nehemia 1. Kita bisa mengajukan prompt itu. Yang lainnya adalah kita bisa memberikan perintah ini. Berikan rangkuman dari Nehemia 1 begitu ya. Dia akan memberikan rangkuman. Ini secara khusus menolong untuk pasal-pasal yang sangat panjang begitu ya supaya kita bisa dapat gambaran rangkumannya. Nah, sederhana bukan ya? Hal yang akan membutuhkan waktu yang lama sekali akan sangat dipercepat oleh ChatGPT dalam kita menyelidiki latar dan alur. Kita masuk ke observasi yang ketiga. Tadi observasi pertama latar, observasi kedua alur, observasi yang ketiga kita masuk ke dalam kalimat atau dalam setiap ayat di dalam Nehemia pasal 1 itu. Untuk menyelidiki kalimat atau ayat, maka kalau kita belajar eh, cara hermeneutika, menafsir Alkitab, kita akan belajar tentang comparison, contrast, conditional. Apa persamaan-persamaan, apa perbedaan-perbedaan, dan mungkin ada gaya bahasa conditional. Apa syaratnya apa begitu ya. Ini adalah sesuatu yang khas di dalam Alkitab kita, karena Alkitab kita adalah Alkitab yang tadinya dibacakan, tidak dibaca sendiri. Ketika dibacakan secara publik, maka orang tidak melihat tanda baca juga tidak ada tanda seru, tanda tanya juga di sana. Maka bentuk bahasa lisan yang banyak dipakai untuk menekankan sesuatu adalah dengan memperbandingkan.
atau dengan mengulang-ulang bagian-bagian tertentu sehingga pendengarnya melihat oh yang pertama mungkin kelewat, yang kedua dia nggak dengar lagi, yang ketiga dia dengar lagi, wah ini berarti ditekankan begitu ya. Jadi ketika kita belajar teks Alkitab yang seperti sekarang kita baca itu aslinya adalah dibacakan dan kita hanya mendengar. Dan untuk itu kita perlu mengenali eh, comparison contrast conditional ini yang ditunjukkan dan mungkin ada gaya bahasa yang lain. Mungkin ada apa metafora, ada personifikasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan data-data itu ketika kita membuka buku tafsiran dan sebagainya. Tapi dengan ChatGPT kita bisa minta dia untuk mengenali pola-pola itu dan memberitahukannya kepada kita. Bagian penting lainnya dari eh, observasi kalimat adalah cross reference, referensi silang. Dan ChatGPT bisa menolong kita memberikan referensi silang ini. Terus juga seringkali ada ayat-ayat tertentu yang misalnya di Perjanjian Baru mengutip dari Perjanjian Lama atau sebaliknya tanpa memberitahu bahwa ada tertulis begini-begini. Kalau seperti itu biasanya kita bisa langsung tahu. Tetapi kadang-kadang dibicarakan seperti eh, sebuah ungkapan yang semua orang sudah dianggap sudah tahu. Misalnya kalau orang Indonesia dikatakan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Buat kita orang Indonesia tahu bahwa itu pantun perpisahan begitu ya. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Tapi orang bule banyak nggak tahu tentang itu ya. Nah, demikian juga seringkali ada muncul allusion seperti itu. Jadi ada misalnya akulah pokok anggur yang benar begitu ya. Nah, pokok anggur ini biasa dipakai menggambarkan siapa atau apa begitu ya. Bagai seperti eh, kita seperti domba yang lelah dan terlantar, tidak bergembala. Itu sebenarnya kalimat-kalimat yang banyak dipakai dalam Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita cuma baca yang Perjanjian Baru itu saja, itu seperti kalimat orisinalnya Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sedang menggunakan ungkapan-ungkapan yang dulu. Nah, dengan ChatGPT kita bisa meminta memunculkan apa saja referensi-referensi silang semacam ini. Nah, inilah referensi silang Alkitab. Alkitab mengutip Alkitab yang lain satu sama lain sangat banyak. Sehingga salah satu hal yang perlu kita eh, informasi yang kita perlu dapatkan ini referensi silangnya di mana saja. Tentu saja ada banyak Bible tools yang lain, tetapi ChatGPT juga menolong di dalam hal itu. Nah, apa saja promnya? Untuk gaya bahasa kita bisa mengatakan temukan semua kalimat dalam Nehemia 1 yang menggunakan gaya bahasa persamaan, perbedaan atau persyaratan beserta maknanya. Jadi bukan hanya menemukan oh ini persamaannya begitu ya. Tapi apa artinya? Apa maknanya dengan dipersamakan di situ? Mungkin itu penekanan, mungkin itu satu teguran, misalnya Marta, Marta begitu ya. Engkau menyibukkan diri dengan banyak perkara. Nah, ini kata nama yang diulang dua kali kan punya makna tertentu begitu ya. Eh, atau holy, 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 kudus, kudus, kudus. Diulang tiga kali. Apa maknanya? Jadi bukan hanya menemukan eh, pengulangannya, tetapi apa maknanya. Kita minta ChatGPT melakukan itu. Misalnya kita bisa merintahkan temukan gaya bahasa apa saja yang digunakan dalam Nehemia 1. Misalnya metafora, hiperbola, personifikasi, beserta maknanya. Jangan lupa itu yang bagian terakhir, beserta maknanya. Kadang-kadang tidak diperintahkan pun dia akan memberikan maknanya buat kita. Tetapi kalau tidak diperintahkan, kadang-kadang juga nggak muncul. Jadi kita perlu lebih spesifik. Untuk tata bahasa, kita bisa minta telitilah struktur kalimat Nehemia 1. Aspek tata bahasa, kunci apa yang mempengaruhi makna. Ini bisa memunculkan beberapa data-data. Khususnya yang seperti ini dalam puisi, kemudian juga di dalam eh, surat-surat Paulus begitu. Seringkali ada kata hubung, kata itu akan mempengaruhi makna gaya bahasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba masukkan prompt yang terakhir ini. Berikan referensi silang dari ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan Nehemia 1. Berarti dari ayat manapun di situ sepanjang Nehemia 1 ada referensi silang apa saja. Itu mungkin mencakup topik atau tokoh yang ada dalam bagian lain, peristiwa dalam pasal ini. Berikan keterangan jika hal itu berupa kutipan atau alusi.
Jadi dia akan menjelaskan pada kita. Bapak Ibu bisa mencoba prompt yang ini, yang terakhir ini. Sekali lagi karena ini adalah generatif, maka pertanyaan yang kita ajukan masing-masing mengajukan pertanyaan yang sama, jawabannya bisa ada variasi-variasi dalam format penyampaiannya. Nanti kita bisa belajar dengan lebih detail lagi bagaimana memformat jawabannya, tetapi untuk yang sekarang kita lebih banyak belajar tentang pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah apa saja yang bisa diberikan. Oke, bisa dicoba. Yang terakhir ini munculnya seperti apa. Oke, karena waktu jalan terus, saya lanjut ya, ini latihan 4. Nah, kita tadi kalimat atau ayat, sekarang kita masuk observasi kata atau frase. Jadi makin lama makin kecil. Pertama latar, alur dari Nehemia 1, masuk kalimat atau ayat, sekarang observasi keempat adalah kata atau frase. Nah, observasi kata atau frasa ini adalah yang penting adalah menemukan kata-kata penting yang mempengaruhi makna dan kata-kata kunci sehingga kita bisa menyelidikinya dalam bahasa aslinya. Nah, kita bisa mencari, meminta ChatGPT untuk melihat kata apa yang berulang, kata-kata hubung apa yang mempengaruhi makna. Kemudian kita bisa meminta ChatGPT untuk memunculkan beberapa hal ini. Termasuk kita minta ini bahasa aslinya apa? Dan bukan hanya arti kamusnya saja, tetapi arti yang dengan penjelasannya kita bisa minta. Jadi arti kata secara leksikal itu arti kata kamus apa artinya apa, tapi juga bisa arti kata secara eksegetikal. Jadi ada penjelasan. Kemudian kalau Bapak Ibu yang suka belajar bahasa Ibrani Yunani, di sini akan tertolong sekali. ChatGPT bisa melakukan parsing buat kita. Jadi ini bentuknya past, present, atau seperti apa begitu ya. Kemudian eh, male, female, dan lain-lain. Dan artinya apa begitu ya. Nah, promptnya bagaimana kalau kita mau menyelidiki seperti ini? Beberapa bisa kita tanyakan. Misalnya sesederhana, apakah ada tema atau kata yang berulang dalam Nehemia pasal 1? Tuliskan alamat ayatnya. Dia akan memunculkan pengamatan itu buat kita. Terus, apa kata-kata kunci dari Nehemia 1? Jelaskan artinya. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba eh, di latihan. Ya, kita sudah sampai ke latihan 5. Apa kata-kata kunci dari Nehemia 1? Jelaskan artinya. Kita lihat ChatGPT akan menolong kita seperti apa. Ini sudah mulai muncul. Ya, ini tidak seperti yang saya kehendaki, karena ini adalah tema-tema, bukan kata-kata. Jadi mungkin akan lebih muncul kalau pertanyaannya tadi ya, eh, apakah ada kata yang berulang begitu ya, bukan sekedar kata-kata kunci. Oke, kita bisa. Nah, kalau misalnya jawaban dari ChatGPT tidak seperti yang kita kehendaki, kita perlu mengubah kata-kata kita, kalimat kita supaya muncul seperti yang kita inginkan. Kita bisa munculkan pertanyaan bagaimana kata penghubung, kata kerja atau kata ganti yang dipakai dalam Nehemia 1 membantu dalam memahami isinya. Jadi itu akan memberikan informasi tentang hal ini. Nah, kita akan eh, mencoba eh,
melakukan studi studi kamus, studi kata sekarang. Ya, kita bisa masukkan prompt, jelaskan arti kata kasih setia dalam Nehemia 1 ayat 5 dari bahasa aslinya. Coba kita masukkan ya. Jelaskan arti kata kasih setia dalam Nehemia 1 ayat 5. Jadi di Nehemia 1 ayat 5 ada kata itu, kasih setia. Kita pengen tahu misalnya ini ini kayak sesuatu yang kunci nih. Ini artinya apa begitu ya. Bapak Ibu bisa masuk ke ChatGPT, masukkan pertanyaan ini. Coba kita lihat seperti apa. Nah, Bapak Ibu lihat di sana ya. Frase kasih kasih setia dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani hesed. Kemudian dia langsung memberikan pengertian bukan sekedar kamusnya, tetapi juga memberikan eh, maknanya. Makna kata hesed, kemudian penggunaan dalam Nehemia 1 ayat 5, aspek teologisnya, ini jadi sudah semi exegetical, dan ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Itu kita mendapatkan informasi yang cukup kaya dengan satu kali pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya dalam satu ayat itu, Nehemia 1 ayat 5 ada cukup banyak kata-kata yang kita pengen tahu artinya, nggak usah satu persatu dimasukkan. Nah, salah satu caranya adalah begini, jelaskan arti masing-masing kata dalam Nehemia 1 ayat 5 dari bahasa aslinya, tuliskan dalam bentuk tabel. Jelaskan arti dari masing-masing kata yang dipakai di Nehemia 1 ayat 5, tuliskan dalam bentuk tabel. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di screen saya, di sana ada tulisan you have hit the free plan limit for GPT-4o. Nah, jadi bagian selanjutnya kalau ChatGPT ini akan menjawab, dia tidak akan lagi menjawab dari GPT-4 Omni, tetapi dari GPT 3,5 yang tidak sekaya GPT-4 Omni, tapi 3,5 pun sudah bagus. Nah, kita lihat di sini ya. Inilah semua kata yang ada di dalam Nehemia 1 ayat 5 dari bahasa aslinya dan artinya. Sini. Nah, nanti kalau kita minta tolong jelaskan tentang eh, perjanjian misalnya hybrid. Tolong jelaskan kata perjanjian dalam Nehemia 1 ayat 5. Dia akan memberikan penjelasan yang lebih lebih panjang tentang hal itu. Oke, nah Bapak Ibu bisa eh, latihan-latihan nanti dan kalau Bapak Ibu mau menyelidiki lebih dalam tentang eh, grammarnya, bisa masukkan lakukan analisis kata atau parsing dalam Nehemia 1 ayat 5 dari bahasa aslinya beserta maknanya dalam bentuk tabel. Kita akan mendapatkan informasi. Nah, kita masuk ke dalam observasi yang terakhir, observasi kelima. Tadi ya, latar alur, kalimat, dan kata. Sekarang pertanyaan. Kita bisa mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak pertanyaan, maka pemahaman kita terhadap teks itu akan semakin banyak. Pertanyaan apa saja? Kita bisa ajukan pertanyaan berkaitan dengan konteks budaya saat itu, dengan konteks teks, dengan konteks teologi. Beberapa contoh, ini kalau contoh untuk Nehemia 1, misalnya pertanyaan konteks budaya. Kita bisa tanyakan berapa jangka waktu antara kedatangan pertama orang Israel dari pembuangan dengan kedatangan Nehemia. Kan Nehemia rombongan ketiga. Jarak waktunya berapa lama misalnya. Mengapa selama itu dari kita akan dapat data sekitar 90 tahun lebih jarak kedatangan yang pertama dan kedatangan Nehemia. Muncul pertanyaan baru.
kenapa sudah 90 tahun lebih, kenapa temboknya tetap lubang, pintu gerbangnya yang dulu terbakar masih belum diperbaiki. Kita bisa tanyakan itu dan kita akan mendapatkan jawabannya. Terus Bapak Ibu bisa coba ini. Berikan lini masa. Lini masa itu timeline dari pembuangan bangsa Israel sampai masa Nehemia. Jadi tolong berikan timelinenya. Sebutkan tahun, negara, dan raja yang berkuasa, nabi-nabi dalam Alkitab yang muncul di situ ya. Kita jadi tahu Esther itu di mana, Daniel itu di mana, Nehemia itu sejaman dengan siapa begitu ya. Buat dalam bentuk tabel. Nah, coba yang ini Bapak Ibu eh, masukkan dalam prompt. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ini copy paste, kemudian kita membiarkan ChatGPT bekerja. Nah, di screen saya sudah muncul. Jadi lini masa dari pembuangan bangsa Israel ke Babel sampai ke masa Nehemia. Jadi kita tahu bahwa di sana ternyata negara yang menguasai itu pindah. Pertama-tamanya adalah negara Babel. Terus Babel kemudian digantikan Persia. Ini nama raja-rajanya. Nabi-nabi yang muncul pada saat itu. Daniel, Yeskiel, Yeremia, dan masa-masanya di situ. Sampai pada masa Nehemia. Nah, di sini ada penjelasan detailnya di sini. Jadi Bapak Ibu, ini informasinya very rich ya. Kaya sekali. Eh, kita tahu eh, masing-masing ada Hagai dan Sakaria. Ini itu satu satu zaman di dalam periode pembuangan yang kembalinya bangsa Israel yang kedua bersama dengan yang pertama bersama dengan Esra. Yang terakhir di sini nabi pembuangan adalah Maleakhi yang kembali dari pembuangan. Jadi kita punya informasi-informasi yang eh, sangat kaya untuk kita mempelajari. Oke, ini pertanyaan konteks budaya. Pertanyaan yang lain lagi, pertanyaan dalam konteks teks. Kita bisa tanya, apa hubungan antara kitab Nehemia dengan keseluruhan narasi Alkitab atau sejarah penebusan? Nah, ini kalau Bapak Ibu mau melihat hubungan antara kisah Nehemia ini dengan seluruh eh, kisah penebusan, maka kita bisa mendapatkan itu. Apakah dalam Nehemia 1 ada perbedaan penafsiran besar di antara para penerjemah Alkitab? Nah, kadang-kadang ada ayat-ayat tertentu yang penerjemah Alkitabnya beda nih cara menerjemahkannya. Kemudian kalau ada, maka ChatGPT akan menolong kita memahami. Apakah dalam Nehemia 1 ada permainan kata dari bahasa aslinya? Kadang-kadang permainan kata ini juga lost in translation. Kita bisa munculkan dengan pertanyaan ini. Konteks teologi. Apa tema-tema teologis dalam kitab Nehemia kita bisa tanyakan? Apa karakter Tuhan yang ditunjukkan dalam kitab Nehemia 1? Apa hubungan antara tokoh dan peristiwa dalam Nehemia 1 dengan pribadi dan karya Kristus? Kalau kita menemukan motif kristologinya. Ketika Bapak Ibu mengkhotbahkan mau Christ centered, maka pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menolong kita menemukan relasi antara Nehemia 1 yang akan kita khotbahkan dengan tema Kristus, dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Kristus. Nah, itu menolong kita untuk melihat hal ini. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini bisa disesuaikan. Nah, itulah makna. Kita sampai pada saat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aplikasi. Nah, kadang-kadang kita berpikir aplikasi kan bagian kita untuk kita kerjakan. ChatGPT bisa nolong apa di situ? Oh, banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat. Contoh prompt aplikasi. Yang pertama, berikan pertanyaan-pertanyaan yang menolong saya untuk merenungkan dan menerapkan pelajaran dari Nehemia.
Coba kita masukkan ke latihan prompt kita. Kita lihat dia memberikan jawaban seperti apa. Kita masuk ke latihan yang ke-8, latihan 8. Kita copy paste ke ChatGPT, kita lihat jawabannya. Nah, kadang-kadang ChatGPT meminta kita untuk menilai jawaban mana yang yang kita lebih sukai. Di sini ada respon satu, respon 2. Ini sebetulnya sedang melatih ChatGPT untuk memberikan jawaban yang sesuai. Nah, di sini eh, contoh pertanyaannya, bagaimana reaksi saya terhadap berita buruk? Kan Nehemia mendengarkan berita buruk tentang kondisi Yerusalem. Apakah saya memiliki kepedulian terhadap kondisi orang lain? Sejauh mana saya mengandalkan doa dalam menghadapi masalah? Apakah saya mengakui dosa dan meminta pengampunan seperti di Nehemia 1? Nah, ini juga ada set jawaban yang kedua. Bagaimana reaksi saya terhadap berita buruk? Apakah saya punya kepedulian? Nah, kita diminta nanti untuk melihat mana yang kita lebih sukai. Di bawah ini ada I prefer this response. Kita lebih suka jawaban ChatGPT yang mana. Setelah kita lihat dua hal ini, itu akan melatih ChatGPT untuk memberikan jawaban yang lebih sesuai. Nah, jadi dia membantu kita untuk merenungkan penerapan kita sampai kepada eh, koma A itu aplikasi. ChatGPT akan menolong kita untuk membuat pertanyaan-pertanyaan perenungan. Ya. Kita bisa untuk aplikasi ini kita bisa begini. Kita dihargai mau mempelajari tentang kepemimpinan dari kitab Nehemia 1. Kita bisa minta begini. Apa saja pelajaran tentang kepemimpinan yang dapat diperoleh dari Nehemia 1? Wah, dia akan memunculkan prinsip-prinsip kepemimpinan Nehemia dari Nehemia 1. Ya, kita tanyakan seperti itu. Dan kalau kita mau bicara aplikasi kan bicara konteks saat ini. Kita bisa tanyakan begini, apa kemiripan antara konteks situasi yang dihadapi Nehemia dalam Nehemia 1 dengan situasi generasi muda pada masa kini? Kita bisa tanyakan itu. Atau kita bisa tanyakan nih, berikan usulan bagaimana menerapkan pelajaran dari Nehemia 1 dalam konteks saya sebagai apa? Mahasiswa, sebagai pengusaha, dalam konteks saya sebagai ibu rumah tangga, begitu ya. Nah, kita bisa coba masukkan di situ. Nanti akan ada usulan-usulan penerapan. Mari kita coba. Yang ini baik ini untuk kita coba. Latihan 8. Nah, konteksnya Bapak Ibu tinggal ganti. Dalam konteks saya sebagai apa begitu ya? Sebagai pengusaha, sebagai rohaniwan, sebagai eh, ibu rumah tangga dan sebagainya. Coba saya masukin di sini. Saya ganti konteksnya dengan konteks saya sebagai pendidik. Kita minta ChatGPT untuk membuatkannya buat kita. Usulan bagaimana menerapkan pelajaran dari Nehemia 1 dalam konteks saya sebagai pendidik. Nah, dia memberikan usulan-usulan. Mengembangkan empati dan kepedulian. Sebagai pendidik, penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi siswa. Baik ya. Memulai dengan doa dan refleksi. Sebagai pendidik, memulai hari dengan doa atau refleksi dapat membantu dan sebagainya. Seperti Nehemia. Menetapkan visi dan tujuan yang jelas. Nah, begini. Ini akan memberikan pertolongan pada kita bagaimana kita mengaplikasikan dalam konteks kita.
Nah, kalau kita PA, kita bisa meminta anggota-anggota kelompok PA kita coba pilih mana yang paling relevan dengan situasimu, penerapan apa yang akan dilakukan. Jadi kita tidak berhenti pada PA menggali Alkitab, tetapi habis itu lupa menerapkannya. Nah, cuma kadang-kadang waktu kita menerapkan kita mikir apa ya penerapannya. Nah, kita bisa sodorkan ini. Coba pilih dari sekian banyak usulan penerapan mana yang akan kamu lakukan dalam minggu yang akan datang. Bisa. Kita bisa seperti itu. Nah, terus Bapak Ibu, ini fungsi generatif dari ChatGPT sangat menolong kita untuk lebih kreatif. Misalnya, kita bisa minta tolong buatkan cerita pendek berdasarkan Nehemia 1 untuk anak-anak sekolah minggu berusia 10 tahun. Misalnya kita mau menyampaikannya itu kepada anak sekolah minggu umur 10 tahun, begitu ya. Nah, kita bisa minta membuatkan ChatGPT membuatkan cerita pendek atau membuatkan eh, naskah drama, misalnya naskah drama 3 babak. Nanti siapa yang jadi Nehemia dan sebagainya, dia akan langsung membuatkan. Kita ini bisa macam-macam, mau bikin puisi, mau bikin macam-macam bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kemampuan seperti ini ya, kita bisa menyampaikan khotbah dari bagian ini, tetapi tema untuk ngajar sekolah minggu juga bisa. Kita bisa bikin minta ChatGPT untuk membuatkan eh, buat renungan harian selama 7 hari dari ayat-ayat di dalam Nehemia pasal 1 begitu ya. Kita masukin beberapa spesifikasinya. Masing-masing hari cuma 3 paragraf gitu ya, kita bisa bilang begitu. Paragraf pertama isinya adalah apa, kedua apa, ketiga penerapan dan sebagainya. Jadi orang bukan hanya mendengar khotbah kita, tapi dia bisa merenungkannya setiap hari, terus bisa generasi yang berbeda, bisa belajar dari ayat yang sama dan sebagainya. Dan untuk itu semua kan akan butuh banyak sekali waktu. Nah, ChatGPT menolong kita. Hasilnya tidak sempurna memang, tetapi kita bisa mengeditnya daripada mulai dari awal dari nol. Ini beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Kalau Bapak Ibu mau meminta ChatGPT menerjemahkannya bahasa Inggris, wah itu juga bahasa Inggrisnya bagus sekali. Saya sekarang kalau kalau komunikasi dengan eh, pihak luar itu hampir tidak pernah tidak menggunakan ChatGPT. Waktu saya ketik pakai bahasa Inggris sendiri kurang bagus begitu ya. Nah, saya bilang, ini tolong jelasin ini kalau misalnya lebih casual atau lebih formal atau apa, dia akan membuatkan dengan sangat bagus. Ya, jadi itulah kemampuan generatifnya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah bagaimana kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar yang Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri atau bisa gunakan untuk menyelidiki Alkitab secara induktif dengan metode koma. Nah, beberapa informasi di belakang nanti ada bagian penting yang mau saya sampaikan sebelum kita akhiri eh, adalah tentang keterbatasan ChatGPT. Tapi sebelum ke sana ada beberapa resources yang menarik ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke badenosabda.org, mereka itu sudah membuatkan beberapa data-data dasar dengan menggunakan AI. Kalau Bapak Ibu masuk badenosabda.org, Bapak Ibu scroll terus ke bawah, Bapak Ibu akan ketemu dengan ini, Badeno AI. Scroll terus ke bawah, masuk ketemu Badeno AI. Di sana Bapak Ibu akan mendapatkan ringkasan yang dibuatkan oleh AI dari Nehemia 1 misalnya. Pengantar dan latar belakang, topik, nama dan tempat yang dipakai dalam Nehemia 1 dijelaskan semua. Puri Susan, Hanani dan sebagainya. Kata kunci, pertanyaan refleksi dan diskusi sudah dibuatkan oleh teman-teman Sabda dengan menggunakan AI. Pelajarannya apa dari Nehemia 1 dan doanya apa. Jadi ini bisa Bapak Ibu pakai daripada bikin prompt satu persatu, ini sudah dibuatkan begitu ya, sudah keluar hasilnya. Tinggal kita membuat prompt-prompt untuk sesuatu yang lebih lebih detail begitu ya. Jadi manfaatkan ini untuk informasi dasarnya sudah ditolong oleh teman-teman Sabda di Badeno AI. Jadi waktu di depan ini masukkan di sini eh, Kolose satunya diganti dengan Nehemia 1 begitu. Kalau itu akan ada baca, dengar, nonton, paling belakang nanti ada Badeno AI. Bapak Ibu akan mendapatkan informasi ini. Oke.
Nah, Bapak Ibu, saya akan untuk untuk PA induktifnya saya akan selesai sampai di sini. Saya akan menjelaskan tentang eh, keterbatasan dari AI. Tapi di dalam slide yang nanti Bapak Ibu akan terima, Bapak Ibu melihat di sana eh, bagaimana melakukan penyelidikan eh, dengan menggunakan AI untuk genre yang berbeda-beda. Misalnya genre sejarah, puisi, nubuat, Injil, ada prom-prom tertentu, berdasarkan jenis literatur. Nah, silahkan latihan sendiri. Kemudian kalau tadi adalah PA induktif, sementara PA itu ada banyak metodenya yang lain. Ada devotional method, chapter summary method, dan sebagainya. Nah, kalau kita memakai bukunya Rick Warren, 12 Bible Study Methods, di sana akan ada banyak data-data pertanyaan apa saja yang bisa kita ajukan. Kita bisa menggunakan itu untuk metode PA yang lain, selain metode induktif yang kita buat tadi. Nah, ini contoh dari buku itu. Ada, nah kita bisa masukkan itu dalam bentuk prompt. Ini promptnya sudah saya buatkan, Bapak Ibu nanti tinggal pakai. Nah, kita masuk ke dalam keterbatasan ChatGPT. ChatGPT luar biasa dalam banyak hal, menolong kita dalam banyak hal, tetapi harus digunakan dengan hati-hati, dan ini penting. Keterbatasannya apa? Yang pertama, keterbatasan dalam ketepatan dan kedalaman jawaban. ChatGPT adalah sebuah language model, beda dengan search engine, misalnya dengan Google dan sebagainya. Dia adalah model bahasa yang mendasarkan jawabannya pada pola-pola yang dia kenali. Dia mengenali pertanyaan kita, dia kemudian mencari pre-train dia, kemudian generate jawabannya. Dan jawabannya adalah jawaban dalam bentuk bahasa yang logis yang dia sampaikan. Tetapi bukan model yang mendasarkannya pada evidence. Sehingga kadang-kadang kalau dia nggak ngerti jawabannya, dia ngarang. Nah, ini hati-hati nih kalau ngarang. Ngarang itu bisa benar, bisa salah ya. Nah, jadi tetapi dia akan menyampaikannya dengan cara yang luas sehingga kita nggak sadar bahwa itu karangan. Itu sebenarnya nggak ada datanya. Itu karena dia harus menjelaskan, kemudian dia mengisi fill in the blank-nya dengan kalimat-kalimat dia sendiri. Atau kadang-kadang jawabannya tidak lengkap. Terutama kalau kita minta dia memberikan informasi yang khusus dan kompleks. Kadang-kadang informasinya tidak lengkap. Karena ChatGPT itu dirancang untuk menghasilkan teks yang mudah dimengerti oleh berbagai pengguna. Sehingga seringkali jawabannya masih bersifat permukaan dibandingkan dengan kalau kita melakukan studi yang lebih mendalam. Jadi ChatGPT menolong, tetapi kalau kita butuh kedalaman eh, untuk beberapa hal yang kompleks, kita perlu eh, tools-tools yang lain. Nah, kalau tadi tentang mengarang itu ada istilahnya. Istilahnya adalah halusinasi. Jadi ChatGPT itu mengalami halusinasi. Merujuk pada fenomena ketika model AI ini menghasilkan jawaban yang tidak akurat, kadang menyesatkan atau dibuat-buat. Meskipun terdengar masuk akal karena dia adalah language model, dia bisa membahasakannya dengan enak, meyakinkan. Nah, halusinasi ini bukan berdasarkan data atau pengetahuan yang ada, tapi merupakan hasil dari pola-pola yang dia pelajari selama ini. Misalnya kalau dia suruh buatkan gambar tentang Tuhan Yesus begitu ya. Dia akan menggunakan pola-pola yang sudah dia pelajari, dia serap gambar Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi, apakah Tuhan Yesus seperti itu? Ya kemungkinan tidak seperti itu. Itu adalah gambaran populer tentang Tuhan Yesus yang kebanyakan adalah Tuhan Yesus versi Barat begitu ya. Padahal Tuhan Yesus orang Yahudi yang mukanya, rambutnya pasti tidak seperti itu. Nah, dia berdasarkan pola-pola yang dipelajari selama ini. Halusinasi itu timbul dari situ. Nah, kadang-kadang ada kekeliruan sehingga kalau Bapak Ibu lihat di ChatGPT bagian bawah, saya tunjukkan di sini ya. Bagian bawah selalu ada tulisan yang ini kecil di sini. ChatGPT can make mistakes. Check important info. Ini adalah disclaimer-nya ChatGPT. Karena ChatGPT bisa membuat kesalahan, bisa halusinasi seperti tadi. Jadi kita perlu cek. Nah, ceknya bagaimana kalau Bapak Ibu
biasa menggunakan Alkitab Sabda, ya kita pakai Alkitab Sabdanya, kita cek dan sebagainya di situ. Terutama untuk important info. Jangan sampai eh, kita mendapat hasil halusinasinya, terus kita mengkhotbahkan yang itu. Terus peringatan yang kedua. Peringatan kedua untuk ChatGPT ini, ada keterbatasan ChatGPT di dalam memberikan penafsiran teologi atau tradisi tertentu. Nah, ChatGPT tidak punya keyakinan teologis, tidak punya afiliasi teologis tertentu. Sehingga ketika dia diminta untuk memberikan interpretasi teologis terhadap satu ayat tertentu dan sebagainya, dia cenderung bersifat netral dan luas. Dia tahu misalnya orang Katolik melihatnya begini, orang Injili melihatnya begini, orang ekumenikal melihatnya begini. Dia berusaha cenderung memberikan interpretasi yang netral dan luas. Nah, sedangkan kalau kita misalnya kita dari denominasi tertentu, dari Baptis misalnya, atau dari eh, Metodis, atau dari mana, dan kita ingin eh, interpretasi kita lebih eh, inline, lebih sinkron dengan keyakinan teologis kita, eh, ini akan menjadi kesulitan dalam ChatGPT. Meskipun kita bisa kasih prompt misalnya, berikan interpretasi ini dengan penekanan pada interpretasi dari sudut pandang teologi eh, metodisme misalnya begitu. Tetapi biasanya hasilnya tetap akan kurang begitu ya. Nah, jadi kalau kita mau penafsiran teologi dalam tradisi tertentu, kita eh, akan tidak akan mendapatkan sampai kita puas dari ChatGPT. Tetapi kalau kita pengen mempelajari bagaimana tafsiran eh, dalam satu ayat ini, menurut bandingkan dari tradisi Calvinisme, Armenianisme, dan dari tradisi Katolik misalnya, kita minta ChatGPT membandingkan, maka itu excellent. Dia akan memunculkan berbagai macam variasi pemahaman terhadap pandangan teologi itu. Nah, jadi ini beberapa keterbatasan. Nah, Bapak Ibu, eh, keterbatasan yang lebih serius adalah keterbatasan dalam netralitas dan kredibilitas sumber yang digunakan. Karena ChatGPT akan menjawab sesuai dengan input informasi yang dia sudah dilatihkan. Dia akan sedot informasi dari mana-mana. Nah, kalau inputnya salah, maka jawabannya juga salah. Jadi, karena dia kan belajar dan dia akan menjawab berdasarkan input itu. Nah, seringkali inilah yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dia ngambilnya dari sumber-sumber bidat, maka jawabannya juga jawaban bidat. Nah, bagaimana mengatasinya? Ada beberapa. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan pertama, kita bisa menggunakan Perplexity. Ini satu AI yang menarik dan bisa gratis juga. Karena ketika kita menggunakan Perplexity, kita masukin pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba ya, perplexity.ai begitu ya. Pertanyaannya sama seperti tadi promnya, tetapi perbedaannya di sini. Bapak Ibu akan langsung ditunjukkan dia menjawabnya itu dari sumber mana saja. Jadi kita tahu ini sumbernya bisa dipercaya apa enggak. Dan kalau kita klik ini eh, tunjukkan source-nya, Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan itu, oh dia ngambilnya dari 8 sumber. 8 sumber di sini. Dan kalau kita lihat dari sumber-sumber ini, oh ini oke, ini oke. Yang tidak kita tidak mau sumber itu diambil, kita tinggal klik, kita tinggal centang di sini. Terus kita klik remove sumber-sumber itu. Maka dia akan otomatis memberikan jawaban yang baru tanpa menggunakan sumber tadi. Nah, cara yang lain tadi, seperti yang saya bilang tadi di depan, kalau kita munculkan, misalnya kita masuk ke ChatGPT ya, di sini kita lihat, saya klik sumber di sini ya, sumber ChatGPT juga akan memunculkan sumbernya dari mana saja yang dia pakai. Butuh waktu yang lebih panjang. Oh, di sini bukannya, eh, oke, yang di sini sumber ya. Nah, Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan.
Dia ngambil U version aman, ini dari Alkitab, Biblia Todo, saya tidak tahu. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran itu seperti apa, tinggal Bapak Ibu klik di sana dan lihat, oh ini sumber yang bisa dipercaya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Dia mengambil dari jw.org, mengambil dari Saksi Yehova di sini. Ini ada dua nih, jw.org. Terus dia ngambil dari Detik Live. Ini Detik Live kita nggak tahu ini siapa yang bikin, apakah dapat dipercaya atau tidak, dan kita nggak mau ngambil dari sini misalnya. Terus ada Word Project, oke, misalnya ada GKI, Pintu Elok, misalnya katakanlah oke. Nah, dengan kita melihat ini, kita akan lebih hati-hati. Oh, ini. Nah, kalau ChatGPT tidak ada fungsi seperti seperti Perplexity tadi, kecuali yang berbayar. Kita pakai yang versi gratis nggak ada. Sehingga kita perlu kasih prompt. Promptnya seperti tadi, ulangi jawabannya, tetapi jangan memasukkan sumber-sumber dari jw.org untuk menjawab pertanyaan ini. Dia akan bikin jawaban yang baru tanpa yang seperti itu. Nah, tapi kalau seperti itu terus-menerus kan jadi repot ya. Nah, ada cara praktisnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini Bapak Ibu bisa dapatkan cara ini kalau Bapak Ibu bikin akun di ChatGPT gratis. Akun gratis. Ini akun saya di sini. Ada customize ChatGPT. Kalau Bapak Ibu lihat di screen, saya klik customize ChatGPT. Nah, di sini Bapak Ibu bisa minta ChatGPT ngapain. Misalnya ini contoh yang saya buatkan. Saya sebutkan always provide resource link for every reply. Jadi saya nggak usah minta harus sebutkan sumbernya begitu ya. Terus saya sudah masukkan ini use sources from English, bahasa Indonesia and other relevant languages. Jadi dia tidak akan membatasi dari sumber-sumber bahasa Indonesia meskipun prompt saya bahasa Indonesia. Terus do not use the source from jw.org, uh, Church of Jesus Christ.org dan sebagainya. Nah, ini kalau Bapak Ibu masukkan ke customize ChatGPT yang di kalau sudah Bapak Ibu sudah uh, sign in, maka tidak perlu mengulang pernyataan-pernyataan ini, itu akan muncul, akan langsung memfilter terus. Jadi untuk jawaban-jawabannya akan seperti itu. Tetapi baik kalau Bapak Ibu uh, uh, terus memperhatikan karena kadang-kadang lolos juga. Nah, itu uh, salah satu hal yang baik dari Perplexity. Dia memberikan source semacam ini di dalam versi gratisnya. Kalau ChatGPT kita bisa seperti ini dalam versi berbayar ya. Dia akan bisa langsung menunjukkan sumbernya apa saja dan kita gampang sekali tinggal klik untuk kita remove. Jadi eh, ini bisa menjadi salah satu alat yang Bapak Ibu bisa pakai selain ChatGPT, Bapak Ibu bisa pakai Perplexity.ai kalau Bapak Ibu mau lebih aware terhadap sumbernya. Nah, solusi yang lain lagi ada beberapa solusi tadi ya. Solusi yang lain lagi adalah dengan menggunakan Alkitab GPT. Alkitab GPT adalah custom GPT yang sudah dibuat oleh Sabda. Sabda membuat custom GPT sehingga kalau kita menggunakan Alkitab GPT ini, dia tidak akan menjawab berdasarkan seluruh internet. Dia hanya menjawab berdasarkan data-data yang sudah dimasukkan oleh teman-teman Sabda dari seluruh website Sabda. Jadi lebih terjamin jawabannya. Pakai Alkitab GPT. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya gampang, Bapak Ibu. Nah, eh, cara menggunakannya, Bapak Ibu kalau eh, ini saya masuk ke ChatGPT. Nah, Bapak Ibu di dalam sisi yang paling kiri di sana Bapak Ibu bisa melihat ada Explore GPT. Explore GPTs. Nah, Bapak Ibu klik di sana Explore GPTs. Ini adalah semua custom GPT yang dibuat. Artinya GPT yang untuk keperluan khusus. Nah, teman-teman Sabda sudah membuatkan namanya Alkitab GPT. Jadi Bapak Ibu masukkan kata-kata Alkitab GPT, kemudian nanti akan muncul di sana Alkitab GPT, AI Bible. Bapak Ibu klik di sana. Nah, ini hanya ada di Chat GPT ya, kalau di yang lain nggak ada. Eh, Bapak Ibu akan menggunakan
Di sebelah kiri nanti akan muncul Alkitab GPT dan klik di sana. Nah, kalau logonya sudah berubah, logonya menjadi Alkitab GPT, kita masukin pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaannya sumbernya itu hanya sumber yang sudah ditrainingkan oleh Sabda, bukan dari sumber yang lain-lain. Nah, jadi ini lebih terkontrol sumbernya. Tapi ada tapinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. ChatGPT ini, Alkitab GPT dan semua custom GPT yang lain ini hanya ada pada Alkitab, hanya ada pada ChatGPT yang berbayar. Kalau gratis, kita masih bisa menggunakan, tetapi cuma 8 prompt per 3 jam. Jadi kalau kita mau prompt ke 9, 10, 11, nunggu 3 jam lagi baru kita bisa menggunakan Alkitab GPT-nya lagi. Kalau kita edisi gratis. Kalau edisi berbayar, kita bisa gunakan kapan saja. Nah, tetapi ini adalah salah satu hal yang baik yang sudah disediakan untuk kita di Indonesia untuk kita bisa pakai. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan, kita perlu tahu keterbatasan itu, tapi kita juga eh, tahu bagaimana cara mengurangi keterbatasan-keterbatasan tadi. Keterbatasan yang terakhir, yang keempat, keterbatasan dalam memberikan informasi teologi dan Alkitab terkini. Setiap GPT itu di-training dengan informasi. Nah, untuk mentraining itu mereka perlu ada cut off time. Informasi sampai kapan yang dimasukkan, karena nggak bisa terus-menerus update begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan ChatGPT yang versi berbayar atau 8 prompt pertama itu ya, yang masih menggunakan GPT-4 Omni, itu cut off time-nya Desember 2023. Jadi informasi yang sesudah Desember 2023 itu tidak akan masuk di dalamnya. Kalau GPT 3,5 versi gratis, itu cut off time-nya adalah September 2021. Jadi kalau ada perkembangan informasi terbaru, perdebatan Alkitab terkini dalam dunia teologi atau Alkitab sesudah September 2021 tidak akan tercover di situ. Tetapi ini ChatGPT juga terus berkembang. Nah, ini sebetulnya bisa kita cari secara live. Kita bisa cari di Google misalnya. Google kan bisa update terus begitu ya. Tapi GPT-4 itu bisa langsung minta misalnya, kalau di dalam data yang dia punya nggak ada, tolong gunakan dari sumber-sumber dari web. Maka dia akan cari searching di web. Jadi kita bisa memberikan prompt seperti ini kalau di GPT-4 selalu cari di internet untuk mendapatkan informasi terbaru misalnya. Dan untuk yang tadi untuk halusinasi, ini salah satu cara untuk kita tidak 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 salah menangkap. Kita bisa kasih prompt begini. Jika kamu tidak yakin terhadap suatu informasi, nyatakan bahwa kamu tidak pasti tentang hal itu. Jadi dia waktu dia ngarang, dia akan bilang pada kita bahwa dia tidak yakin terhadap informasi ini. Jadi kita sudah aware dulu. Jadi kita nggak tahu ini mana yang ngarang, mana yang betul-betul ada sumbernya. Kan kita pusing kalau begitu ya. Nah, kita kasih perintah, jika kamu tidak yakin terhadap satu informasi, nyatakan bahwa kamu tidak pasti. Maka dia akan memberitahu pada kita. Jadi ada beberapa cara liak-liuknya dan juga keterbatasan dalam memahami konteks kita. Oke, AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang tidak menggunakan AI akan digantikan oleh manusia yang menggunakan AI. AI tidak akan menggantikan pemimpin pemahaman Alkitab, tetapi pemimpin pemahaman Alkitab yang menggunakan AI akan punya jauh lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan pemimpin yang tidak menggunakan AI. Terakhir, selalu ingat bahwa tujuan studi Alkitab dengan AI atau tanpa AI, ini sama dengan AI atau tanpa AI, tujuannya adalah untuk knowing God. Bukan sekedar mengetahui hal-hal tentang Tuhan, tapi untuk mengenal Tuhan. Bukan sekedar knowing about God. Informasi yang kita peroleh bisa membuat kita punya banyak informasi tentang Tuhan. Tetapi
tujuannya bukan mengumpulkan informasi, tujuannya bukan studi, tetapi membangun relasi dengan Tuhan. Informasi-informasi ini menjadi penolong buat kita untuk masuk dalam relasi, mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan meresponi Tuhan yang menyatakan dirinya itu. Kalau tidak, kita hanya menjadi kolektor informasi. Studinya banyak, tetapi tidak dipengaruhi apa-apa oleh Tuhan yang menyatakan dirinya melalui Alkitab itu. Tujuan dari studi Alkitab dengan atau tanpa AI adalah untuk transformasi, bukan sekedar informasi. Saya pikir hal ini perlu ditekankan ulang, apalagi dalam informasi yang begitu banyak yang bisa kita peroleh dari AI. Tujuannya lah knowing God, relating with God, dan mengalami personal transformation karena berinteraksi dengan Tuhan dan firman-Nya. Oke, sampai di sini yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu, semua slide-slide yang ada di sini, Bapak Ibu bisa akses di QR di depan maupun dalam link yang tersedia di depan ini. Informasi-informasi lain tentang website, Instagram, dan lain-lain ada di dalam slide yang akan Bapak Ibu bisa akses dari link ini. Baik, demikian Pak Kris dan rekan-rekan sekalian, waktu dan tempat saya kembalikan lagi.